Selamat pagi teman-teman, aku hari ini mau pergi ke bus ya. Saat ini masih menunggu bus, belum ada yang datang. Jadi tadi aku beli tiket, katanya si busnya itu belum ada yang datang dan belum tahu ya jam berapa gitu akan adanya. Nih, kondisi di stasiun apa ya, terminal kalau kita main kalau untuk bus ya. Tapi di sini disebutnya Gara Auto stasiun gitu ya. Ini aku kasih lihat. Apa kabar teman-teman semua? Akhir-akhir ini aku sibuk banget mempersiapkan anak untuk masuk ke playgroup atau di sini disebut masuk ke Gradinita. Dan sekarang aku baru sempat untuk upload video. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat dan diberkati selalu ya. Di video kali ini aku akan mengajak teman-teman semua ke kota Bulge untuk membeli baju dan beberapa kebutuhan persiapan masuk TK. Untuk pergi ke TK ini biasanya banyak sekali persiapannya selain pakaian. Jadi nanti pas masuk harus dibawakan juga baju ganti, baju tidur untuk tidur siang, handuk kecil untuk lap tangan ketika makan, dan tisu serta sendal jepit untuk dipakai di dalam ruangan. Sebelum kita mulai perjalanannya, agar channel aku terus berkembang, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta bagikan ke sosial media teman-teman semua, agar semakin banyak orang yang tahu tentang Moldova, khususnya tentang kehidupan di pedesaan Eropa Timur. Dan sekarang, yuk kita mulai perjalanannya dan tonton terus sampai akhir ya. Terima kasih. Teman-teman, ini ternyata di sini ada yang jual daging segar ya. Aku baru lihat ini toko, tapi mungkin orang-orang yang berbelanja di sini itu yang hanya ke sini ya. Kemana namanya ini? Ke stasiun gitu. Karena memang biasanya orang-orang pergi ke atas sana itu ke pasar gitu. Di sana juga banyak gitu. Adanya jam 9. Untuk di dalam terminal sendiri Gara Auto ya seperti ini, ada toko-toko, ada yang jual air itu, dan juga ada tempat duduk untuk menunggu karena kalau di dalam ini itu hangat. Ini aku sudah di bus ya. Di sini baru datang jam 9. Nah teman-teman, aku sudah datang di kota Bulge ya. Ini aku mau belanja baju. Biasa kalau di Moldova itu karena 4 musim, jadi bajunya juga harus 4 jenis gitu. Dan kalau untuk anak itu kan badannya tuh cepat membesar ya. Jadi setiap tahun itu memang ganti. Nah untuk harga-harga baju yang ramah gitu, untuk kelas-kelas di Moldova itu, untuk anak-anak ramah di kantong ya di Waikiki ini gitu. Kalau misalnya tempat lain itu harganya benar-benar mahal. Jadi aku biasa belinya lebih baik di sini gitu. Dan untuk aku juga kalau di sini itu aku belinya di sini. Ambil yang ukuran anak-anak. Karena memang kalau ukuran untuk orang dewasa nggak muat. Badan aku kecil gitu. Kita langsung aja ke tempat anak-anak. Anak-anak itu sebelah sana. Nih, ini biasa baju-baju sudah ganti lagi ya. Sudah ganti ke untuk musim dingin.
Kalau untuk anak-anak sendiri adanya di sana. Nih kayak ini teman-teman, ukuran 5-6 tahun. Nih harganya segini ya, kalau dirupiahin itu Rp269.000. Tapi ini satu set. Kita akan coba cari yang ukuran-ukuran anak aku, karena mau masuk TK dan memang harus sedia baju gitu. Kita cari ukuran yang 2-3 tahun kalau untuk yang cewek ya. Dan juga karena di TK itu ada tidur siang, jadi kita harus beli baju juga untuk tidur siang. Nih ini 100.000, 169 ya, sweater kayak gini. Oke, aku cari-cari dulu ya teman-teman. Nih ini 200 ribuan gitu ya. Oke, nanti aku kembali lagi kalau sudah dapet yang mana yang nanti aku tunjukin. Oke, ini aku beli yang kayak gini itu harganya 129 ya. Yang ini 200 gitu, macam-macam teman-teman. Ini buat baju anak yang cewek yang kecil, tinggal beli beberapa sweaternya. Teman-teman, aku udah beres belanja ya. Sekarang saatnya pulang. Aku nggak mampir kemana-mana, cuma kayak gini aja belanjanya. Ini baju-baju untuk cowok-cowok di sini. Rame ya, orang yang belanja di sini tuh rame. Jadi teman-teman, baju-baju di Moldova itu lumayan mahal ya kalau dibandingkan sama rata-rata gaji masyarakat. Makanya banyak orang di Moldova bilang kalau hidup di sini belum terlalu sejahtera. Pendapatan mereka itu kadang nggak sebanding sama pengeluaran sehari-hari. Barang-barang kebutuhan pokok aja cukup mahal, apalagi pakaian dan produk impor. Jadi walaupun negara ini punya suasana yang tenang dan cantik, kondisi ekonominya masih belum stabil. Banyak orang akhirnya harus pintar-pintar mengatur uang, bahkan sebagian mereka memilih kerja di luar negeri untuk dapat penghasilan yang lebih baik. Ke arah sana itu adalah apa ya namanya ya, Autogara atau stasiun ya, stasiun bus. Di sini disebutnya stasiun, bukan terminal. Kebetulan ini rintik-rintik gerimis hujan. Aku nggak nyebutin total belanjaan habis berapa ya teman-teman. Intinya harga baju-baju itu beragam di sini untuk anak-anak. Ada yang dari minimal itu Rp150.000 kalau dirupiahkan ya. Nah kalau misalnya ada juga kalau satu set itu Rp400.000 sampai Rp500.000 satu set ya, celana dan bajunya gitu. Biasanya aku tuh kalau misalnya mau murah teman-teman sekarang itu, kalau misalnya mungkin minggu lalu ya, biasanya baju-baju musim panas itu di ini loh, di apa namanya, di obral gitu ya, bahasanya obral. Biasanya baju-baju musim panas itu di obral, jadi murah-murah. Aturan kalau misalnya mau benar-benar bagus belanjanya, tipsnya itu kayak gitu. Jadi pas musim sekarang ini beli baju untuk musim panas gitu, lalu pas musim panas nanti beli baju diskonan untuk musim dingin. Seperti itu tipsnya. Cuma biasanya kalau kayak gitu tuh sisa-sisaan bajunya.
bukan yang baju-baju bagus gitu ya. Sebenarnya kita bisa teman-teman menunggu di sini si bus itu. Nanti biasanya stop, cuma mungkin nggak ada yang namanya apa ya, tempat duduk gitu. Biasanya tempat duduknya kosong, full gitu. Jadi kita nggak kebagian. Jadi better kita jalan ke Autogara itu ya untuk dapetin tempat duduk. Oke. Ini ada sirkus pertunjukan ya. Aku sekarang sudah di Vales, lagi tunggu taksi ya mau pulang ke rumah. Kebetulan hari ini nggak belanja dulu teman-teman. Terima kasih sudah ikuti perjalanan singkat ini. Selamat pagi teman-teman. Kegiatan aku sekarang adalah nganterin anak ke sekolah pagi-pagi ya. Anak aku yang kecil sudah masuk TK. Nanti kita cerita-cerita bagaimana prosesnya. Ini sudah hari kedua. Di sini untuk masuk sekolah itu sangat ribet, teman-teman. Nanti aku ceritain ya. Aku tunjukkan teman-teman di sini itu sudah sangat-sangat dingin. Semuanya berubah menjadi es. Bisa dilihat. Semua lautan es ya. Ini. Semua berjalan ke sekolah sekitar 2 km ke sekolah dari sini. Lihat. Ini nanti kita akan naik bus untuk ke TK ya. TK itu di sini disebut Gradinica, teman-teman. Jadi Gradinica itu kalau kita ke bahasa Indonesia kan adalah taman kanak-kanak gitu. Ini umur anak aku baru 2 tahun 5 bulan ya. Tapi memang di sini obligator itu obligation gitu, keharusan. Entah gimana, tapi memang untuk anak-anak seusia ini biasanya orang tua ingin bekerja seperti itu. Jadi anak waktu dulu itu dititipkan. Dan waktu dulu juga katanya para warga itu bekerja untuk pemerintah. Jadi untuk bisa bekerja, anak-anak itu dibuatkan seperti ini Gradinica gitu. Sedangkan aku kan tidak bekerja tapi tetap dipaksa loh teman-teman. Tapi untuk anak aku yang laki-laki karena nggak bisa ngomong bahasa Romania gitu ya. Jadinya ada apa sih namanya, bolehlah gitu, nggak dimasukin sekarang gitu, ada pengecualian gitu ya. Tapi nggak tahu nanti lama-lama mungkin akan dipaksa juga gitu, karena ini juga aku tiap hari diomongin loh, ayo cepet kapan. Waduh, aku sampai akhirnya capek sendiri gitu. Jadi akhirnya aku bilang ayo udah kita masukin aja kayak gitu. Bisa dilihat tangan aku sudah mulai membeku. Sakit banget. Ini kondisi TK-nya ya teman-teman. Nih. Daun-daun sudah berguguran. Walaupun ada matahari gitu, rumputnya ada esnya. Nih, kita mendekat. Ya, ada esnya ya.
Buna di miniata. Singura pin, David. Sekarang aku harus segera menuju ke tempat bus ya. Karena memang dari Fales itu sekitar jam 8.25 gitu. Berarti si bus itu sudah jalan sekarang. Nih teman-teman, aku kasih lihat ya. Di pohon ini di bawahnya tuh semua tuh, karena saking dinginnya. Nih kacang-kacangnya nih. Jadi teman-teman, untuk masuk ke Gradinitsa ini, ke TK ini, kita harus melewati beberapa rangkaian tes gitu. Mungkin takutnya anak bermasalah, apa ada penyakit bawaan seperti itu ya. Jadi kayak penyakit dalam paru, aku juga di-scan tuh. Nggak cuma anaknya, di-scan orang tuanya juga. Ibu bapaknya di-scan, terus tes apa sih ke dokter kandungan itu ya, ngambil tes dari apa sih itu namanya, pap smear gitu. Kita juga dites itu. Terus anak-anak ke dokter THT, ke dokter anak, ke dokter tes darah, tes urin, terus tes ininya ya, nya gitu dites. Lalu setelah itu kita datang lagi nih ke sini. Setelah semua dites-tes, kita datang lagi ke pusat medik yang ada di desa. Mereka dikasih yang namanya sertifikat untuk pergi ke TK ini. Buna di Miniatsa. Untuk pergi ke TK itu dikasih dokumen seperti itu gitu. Udah deh, habis itu baru kita masukin. Dan yang bikin capek adalah setiap hari aku harus nganterin pagi-pagi seperti ini, dingin teman-teman. Dan umurnya juga baru 2,5 tahun kayak gitu. Seperti itu ceritanya ya, cerita gimana proses masuk TK di sini. Untuk daun-daun berguguran. Wow. Sekarang aku lagi tunggu bus di sini ya. Oke. Kita bisa lihat di sana sangat berkabut ya. Itu dari hawa dingin teman-teman. Sini orang-orang sudah mulai beraktivitas ya. Sudah mulai bekerja, jam 8 itu sudah mulai. Ini yang di sana bapak-bapak itu sedang membersihkan daun-daun yang berguguran di sini, teman-teman. Najwa. Guna jiwa. Karena ini tuh udah masukin siang loh di sini. Jadi kita nggak bisa lagi bilang selamat pagi. Guna jiwa. Tangan aku sudah sangat-sangat membeku. Kita tunggu di sini ya.
Ini itu museum desa teman-teman. Sambil kita tunggu, ini ada sampah ya. Kita bisa masuk sih sebenarnya. Bisa masuk. Coba ya. Kita buang dulu tuh sampah tuh. Ada sampah nih. Nih, sampah plastik. Ini untuk mawar-mawar ini ditanam oleh aku ya. Jadi anak aku tuh ada les bikin boneka gitu. Dan ini gurunya itu saranin kita untuk bikin ini, nanam bunga mawar. Dahulu itu orang-orang yang termasuk golongannya miskin pakai atapnya kayak gini. Tapi sekarang orang-orang kaya teman-teman yang pakai atap seperti ini. Jadi semakin kesini ini semakin mahal ya. Nih, ini juga ada toilet. Jadi khasnya di Moldova itu adalah ada toilet di luar. Kita bisa lihat nih teman-teman. Wah. Si kursinya aja sampai beres gini ya. Ini toilet luar ya. Digembok ya. Kalau pagi gini belum ada angin ya. Kalau misalnya udah ada angin itu, waduh, kita udah nggak tahan banget, harus pakai sarung tangan. Nih, aku udah mulai ini ya, beku. Tadi sebenarnya ada si gurunya itu bilang datangnya jam 8.30 ke sini gitu, tapi ada yang baru jalan. Karena memang ini hanya penitipan anak gitu. Ya bukan obligation harus sekolah gitu. Obligator itu bahasa sini ya, keharusan gitu. Suka banget nih. Kita coba, aku kasih lihat keliling di belakang sini. Di belakang sini ya. Ini teman-teman masih ada pohon anggur. Loh. Tapi anggurnya ini yang udah kena dampak mengecil ya. Lihat, wow. Wow. Karena ini punya publik ya. Kita sebenarnya boleh makan, cuma aku nggak mau ya. Tuh, wow. Nggak ada yang metikin teman-teman. Oke, kita sekarang tinggal ke depan ya, menunggu bus. Sebenarnya aku tahu ini kuncinya ditaruh di mana. Kalau nggak salah di atas sini deh. Karena memang yang bisa buka ini itu mama mertua aku atau orang-orang dari primari gitu. Karena kalau mama kan kerja di seni budaya. Ini rumahnya ini terbuat dari tanah liat sama jerami itu ya. Jerami untuk pakan ternak. Jerami dari gandum teman-teman. Yuk, takutnya kita malah ketinggalan.
Sebenarnya baru jalan sih dari Kota Pales, mungkin sampai sini itu sekitar 20 menit. Tuh orang-orang juga baru nyanterin anaknya. Ada yang kuat bisa jalan ya sepulang nganterin anak tuh mereka biasanya pada jalan 3 km teman-teman. Buna di Miniat. Tapi kalau aku lebih baik nungguin yang namanya bus. Itu sebenarnya pasar ya. Ini bangunan di sini tuh pasar desa. Pasar desa. Tapi nggak ada yang sama sekali berjualan di sini. Mungkin belum belum digerakkan atau gimana gitu. Kita bisa lihat ke arah sana. Semua daun-daun masih belum mencair. Daun-daun, salah ngomong teman-teman. Semua ini ya, si salju itu, si es-esnya belum mencair dari rumput. Tuh. Ini teman-teman, untuk tahu berapa dingin adalah lihat dari mulut aku. Keluar asap ya. Ini ibu ini bawa 3 anak teman-teman. Ya ampun, bener-bener kuat banget. Aku baru bawa 1 anak aja udah haheho. Aku sudah sampai teman-teman nih ke jalanan halte bus ya. Itu busnya. Ini adalah kegiatan rutin aku setiap hari, harus seperti ini sekarang, setiap pagi. Yang harusnya aku masih merungkut, masih bobo. Ini kita harus sudah bergerak. Yang lebih aku ngerasa kasihan lagi gitu. Anak aku yang usianya baru segitu, yang harusnya tidur nyenyak di pagi hari, harus sudah berangkat gitu, harus sudah bangun. Itu hal terberat. Sebenarnya banyak lagi hal terberat tinggal di negara orang. Kadang orang Indonesia itu hanya berpikir untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri enak gitu, mikirnya banyak uang, seperti itu orang-orang mikirnya kalau di Indonesia kepada orang yang tinggal di luar negeri. Nggak ngerti ya. Aku sering lihat di video-video orang gitu, tinggal di luar negeri gini. Mungkin itu orang yang laki gitu, orang yang beruntung. Sedangkan aku sendiri, aku ngerasa belum cukup beruntung. Karena ya ini kegiatan aku. Kita bisa lihat daun-daun mulai berguguran. Ini kalau misalnya ada angin teman-teman, habis langsung 1 detik. Semua rontok ya, murag tuh. Pohon kacang ini teman-teman, kalau di rumah sudah habis semua daunnya. Karena bapak juga mungkin capek ya nyapu gitu, sama dia dikeprikin daunnya itu, dikeprik-keprik daunnya biar pada jatuh. Nah ini aja yang hijau juga gugur, walaupun belum berubah warna menjadi kuning,
Tapi gugur ya, karena memang dingin. Dingin banget. Terima kasih sudah ikutin vlog aku ngantar anak hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Di ujung sana masih terlihat es. Lihat. Mungkin kalau hari libur ya. Hari libur nanti kita bisa ke belakang sana. Ke belakang rumah itu kan ada hutan ya. Kita bisa lihat ke sana. Kalau misalnya beres lagi, aku akan buatkan video. Waktu pertama aku datang ke sini, pertama kali bukan yang datang sekarang ini ya. Itu sekitar bulan Februari, Maret. Semuanya beres seperti ini. Setiap hari. Bisa dibayangkan gimana dinginnya. Dingin banget, hidung-hidung aja udah sampai pada merah. Tapi enaknya itu, kalaupun dingin, lebih baik ada ini. Ada matahari seperti ini. Dan nggak berangin ya. Kalau misalnya berangin itu, wah, udah nggak bisa ditahan teman-teman dingin. Lihat nih. Ini ada esnya loh. Kita bisa lihat, angkat. Nah, ada esnya ya. Ada esnya. Putih-putih. Nah, sini jelas ya. Wow. Rumput-rumput yang itu di sana teman-teman. Aku bisa zoom nggak? Lihat, jelas ya. Jelas esnya ya. Nah. Ada asap dari cerobong asap. Karena dingin banget, jadi semua orang hampir membuat api di pagi hari. Ini aku juga mau pulang ke rumah, mau buat api. Ya. Kita bisa lihat di rumah ini juga sedang menyalakan api ya. Kalau suang-suang itu kayaknya nggak peduli ya. Nggak peduli mereka kedinginan atau enggak, kayaknya dari bulunya itu udah seperti jaket mungkin. Untuk daun-daun yang ada di depan rumah aku, lihat. Walaupun masih hijau, karena tadi itu yang aku bilang, dingin ya. Jadi semuanya berguguran.
Ini adalah buah pir dan buah gutuye yang dipetik dari belakang rumah. Gutuye itu adalah quince kalau bahasa Inggris, jadi dimakannya harus dipotong kecil-kecil supaya nggak tersedak oleh ampasnya ya. Saat ditelan itu airnya ampas akan keluar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog aku, keseruan aku, perjalanan aku mencari pakaian dan juga bagaimana kondisi aku mengantarkan anak ke sekolah playgroup setiap pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat. Bye!